warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di video aku, Sally Rosmawati. Di video kali ini, aku akan bahas materi mengenai hukum Islam. Yang mana di dalam video ini, aku akan menyampaikan apa sih itu hukum, pengertian hukum ekonomi, hubungan hukum ekonomi, dan pembangunan, serta kodifikasi norma hukum. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita simak yuk video berikutnya. Nah guys, materi yang pertama yang akan aku sampaikan yaitu pengertian hukum. Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif kelompok atau oleh seorang legislator tunggal yang menghasilkan undang-undang, oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan, atau ditetapkan oleh hakim melalui presiden. Seseorang juga bisa membuat kontrak yang mengikat secara hukum, termasuk perjanjian arbitris yang mengadopsi cara-cara alternatif untuk menyelesaikan perselisihan dengan litigasi pengadilan standar. Penciptaan hukum itu dapat dipengaruhi oleh konstitusi tertulis atau diam-diam dan hak-hak yang dikodekan di dalamnya. Hukum membentuk politik, ekonomi, sejarah, dan masyarakat dalam berbagai cara dan berfungsi sebagai mediator hubungan antar manusia. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian ekonomi. Nah, pengertian ekonomi, kalian tahu nggak sih pengertian ekonomi itu apa? Nah, mungkin dari kalian tuh ada yang nggak tahu juga kan pengertian ekonomi itu apa. Nah, di sini pengertian ekonomi itu secara umum, ekonomi ini memiliki arti sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Segala bentuk usaha dan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut dalam rangka untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Nah, ada juga pengertian ekonomi menurut beberapa para ahli. Nah, di sini kita ambil saja menurut Adam Smith. Nah, Adam Smith sendiri mengartikan bahwa ilmu ekonomi adalah upaya penyelidikan terhadap kondisi penyebab dari munculnya kekayaan sebuah negara. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian hukum ekonomi. Jadi, hukum ekonomi adalah beragam ketentuan yang menjelaskan tentang hubungan yang terjadi antar berbagai peristiwa ekonomi. Dalam hukum ekonomi, terdapat dua jenis hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu hubungan kausalitas atau sebab akibat, dan ada hubungan fungsional atau saling mempengaruhi. Nah, dalam prakteknya ini, hukum ekonomi tidak berlaku secara mutlak dan lebih bersifat cenderung terjadi. Berlakunya hukum ekonomi ditentukan oleh prinsip ceteris paribus. Hukum ekonomi hanya dapat menjelaskan peristiwa ekonomi ketika masyarakat yang tidak termasuk sebagai objek penelitian tidak mengalami perubahan. Syarat yang harus terpenuhi ialah adanya pendapatan, selera, harga, barang lain gitu ya, dan harapan akan masa depan yang bersifat tetap dan tidak berubah. Hukum ekonomi juga berlaku secara tepat jika tidak ada barang substitusi gitu. Nah, selanjutnya itu ada hubungan ekonomi dan pembangunan. Nah, hubungan hukum ekonomi dan pembangunan ini peranan hukum dalam pembangunan di negara dunia ketiga telah menjadi perhatian besar kaum terpelajar dan secara politik dipertimbangkan penting gitu ya. Nah, Max Weber berpendapat bahwa bila hukum ingin berperan dalam pembangunan ekonomi, maka hukum harus mempunyai 5 kualitas, seperti dikatakan oleh Brooke dalam studinya tentang hukum dan pembangunan, yaitu ada stability, predictability, fairness, education, dan the special development abilities of the law. Nah, dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan, maka hukum itu menurut Michel Heger dapat mengabdi dalam sektor, yaitu ada hukum sebagai alat penerbit, lalu ada hukum sebagai alat penjaga keseimbangan, dan ada juga hukum sebagai katalisator. Nah, yang pertama tadi kan ada hukum sebagai alat penerbit ya. Nah,
Jadi dalam rangka penerbitan ini, hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik dan dapat meletakkan dasar hukum bagi penggunaan kekuasaan. Nah, yang kedua itu kan ada hukum sebagai alat penjaga keseimbangan. Nah, fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara atau kepentingan umum dan kepentingan perorangan gitu. Yang ketiga itu ada hukum sebagai katalistor. Sebagai katalistor, hukum dapat membantu untuk untuk dapat memudahkan terjadinya proses perubahan gitu melalui pembangunan hukum. Nah, dengan bantuan tenaga kreatif di bidang profesi hukum itu gitu. Nah, selanjutnya ada sejarah singkat hukum dan pembangunan. Nah, itu tuh terjemahan dari Law and Development gitu ya, yang mulai berkembang di Amerika Serikat sesudah Perang Dunia Kedua. Nah, menurut Satjipto Raharjo, hukum berfungsi sebagai pelindungan bagi kepentingan manusia dan karenanya hukum harus dilaksanakan. Hubungan hukum dan pembangunan ekonomi yaitu bahwa hukum itu dapat menjadi pegangan dan acuan dalam melakukan pembangunan ekonomi gitu. Hukum menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan sosial sebagai tujuan ekonomi yang dicita-citakan oleh masyarakat. Nah, pelaksanaan pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh semua pihak dan tidak mengorbankan hak dan kepentingan pihak yang lemah dengan melalui pembuatan peraturan atau perundang-undangan gitu. Maka dengan cara tersebut hukum akan mempunyai peran yang penting dalam pembangunan ekonomi. Nah, peran hukum dalam pembangunan ekonomi itu bisa menjadi sangat penting karena selain dapat menyelesaikan masalah yang timbul gitu ya, hukum juga dapat berperan sebagai peletak dasar-dasar dari pembangunan itu sendiri gitu. Nah, mungkin itu penjelasan dari hubungan hukum ekonomi dan pembangunan. Teman-teman tadi kan sudah membahas tentang hubungan hukum ekonomi dan pembangunan. Nah, sekarang kita bahas ke kodifikasi norma hukum. Nah, kodifikasi hukum adalah proses penyusunan, mengatur, dan mensistematiskan hukum-hukum di yurisdiksi negara tertentu atau dari cabang hukum yang terpisah ke dalam kode yang teratur. Contoh kodifikasi hukum di Indonesia adalah hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukum perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum dagang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, mungkin itu penyampaian dari kodifikasi norma hukum. Nah, selanjutnya kita kan udah bahas tuh dari pengertian hukum, pengertian ekonomi, sama pengertian hukum ekonomi, hubungan hukum ekonomi dan pembangunan, serta kodifikasi norma hukum. Nah, sekarang kita tuh udah ada di ujung video ya, kita sekarang bisa simpulin. Nah, mungkin ini kesimpulan yang bisa aku sampaikan ke kalian. Jadi kesimpulannya itu, hukum ekonomi adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan kehidupan negara, baik itu private maupun public gitu ya, tertulis dan tidak tertulis, mengatur kegiatan dan kehidupan perekonomian nasional. Lahirnya hukum ekonomi disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang pesat. Dalam hal ini, peran hukum adalah untuk membatasi dan mengatur kegiatan ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi itu tidak mengabaikan hak-hak masyarakat gitu. Sebagai negara kesejahteraan, pemerintah berkewajiban melindungi hak dan kepentingan masyarakat dalam bentuk hukum yang umum. Hukum formal inilah yang akan mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, seluruh kegiatan ekonomi akan diatur oleh undang-undang formal sebagai sarana untuk mencapai kebijakan pembangunan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup dan tingkat kecerdasan bangsa Indonesia gitu loh. Nah, mungkin itu kesimpulan dari aku.
aku. Nah, sekarang kita ada pembahasan lagi nih sedikit tambahan. Nah, tadi kan udah disampaikan ya tentang kesimpulan dari keseluruhannya. Nah, di sini aku juga bakal nambahin lagi gitu ya. Mungkin biar kita lebih paham aja gitu. Jadi, lahirnya hukum ekonomi itu disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian gitu. Di seluruh dunia, hukum yang berfungsi mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian itu tidak mengabaikan hak-hak kepentingan masyarakat dalam setiap kehidupan perekonomian yang sangat dibutuhkan oleh setiap negara, baik negara-negara maju ataupun negara yang berkembang, menginginkan kelancaran jalannya proses perekonomian tentunya, sehingga membutuhkan ketaatan dalam setiap proses ekonominya gitu. Dengan adanya aspek hukum ini dalam ekonomi yang mengatur setiap jalannya ekonomi akan memperlancar dan mengatur perekonomian dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dan dibuat secara kesepakatan. Nah, banyak orang juga nih yang menyalahgunakan aturan hukum ekonomi itu yang seharusnya dijalankan sesuai dengan aturan yang ditentukan, tetapi karena ingin kemudahan atau kelancaran yang lebih cepat gitu, sehingga ia tuh mengubah aturan tersebut gitu. Disinilah sebenarnya bagaimana aturan dalam ekonomi itu harus dilaksanakan. Nah, itu teman-teman. Jadi mungkin udah cukup paham tentang materi yang saya sampaikan ya. Nah, jadi mengetahui hukum ekonomi itu sangat penting karena ekonomi mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita gitu. Hukum ekonomi adalah prinsip-prinsip dasar yang mengatur perilaku ekonomi manusia dan interaksi antara individu, perusahaan, ataupun pemerintah gitu. Nah, beberapa alasan mengapa penting untuk mengetahui hukum ekonomi itu seperti dia tuh membantu kita untuk mengambil keputusan ekonomi gitu. Misalnya, hukum ekonomi itu membantu kita dalam mengambil keputusan ekonomi yang bijaksana dan rasional, seperti saat membeli rumah ataupun mobil atau berinvestasi atau mengambil pinjaman gitu. Nah, dia juga meningkatkan efisiensi ekonomi. Hukum ekonomi memungkinkan kita untuk memahami bagaimana pasar bekerja dan bagaimana sumber daya dialokasikan di antara berbagai alternatif gitu ya. Dengan memahami hukum ekonomi, kita juga dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Nah, memahami peran pemerintah dalam perekonomian. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, seperti mengatur pasar, memfasilitasi perdagangan internasional, dan mengelola kebijakan fiskal atau moneter gitu. Terus mengetahui hukum ekonomi dapat membantu kita memahami peran pemerintah dalam perekonomian dan memperkuat kebijakan ekonomi yang tepat gitu. Dan mempersiapkan diri untuk karir di bidang ekonomi. Jadi jika kita itu tertarik untuk mengejar karir di bidang ekonomi, mengetahui hukum ekonomi adalah persyaratan yang penting gitu. Jadi untuk membantu memahami konsep ekonomi dasar dan memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk memahami isu-isu ekonomi yang kompleks gitu. Jadi secara keseluruhan itu mengetahui hukum ekonomi itu sangat penting dalam membantu kita memahami dan mengelola kehidupan ekonomi kita serta mengambil keputusan ekonomi yang tepat. Nah, mungkin itu penjelasan yang bisa aku sampaikan ke kalian. Kurang lebihnya mohon maaf ya, karena kan kita juga masih dalam tahap belajar ya, dan aku juga belum paham-paham banget tentang hukum ekonomi. Nah, mungkin ini bisa bermanfaat buat kalian. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.